Bapak, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, satu kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh datang ke tempat ini dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih kalau Kau layakkan kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bawa pujian kami mau bawa penyembahan kami untuk Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, karena Dia Allah di atas segala Allah, karena Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Katakan, kita punya visi untuk bangsa ini, kita punya visi untuk negeri ini. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Sekali lagi, ku punya visi. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi. Ku punya mimpi untuk negeriku. Kami mau satukan hati. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Ku punya visi bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Katakan, setiap lutut bertelut menyembah-Mu,
Ibu, kita mau mendeklarasikan ya iman kita pada Tuhan, dan kita ucapkan itu dengan yakin, dengan iman kita. Tuhan akan menggenapi itu dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, oke. Kita ucapkan itu sama-sama. Kita ucapkan yang keras, ya, biar telinga kita dengar, dan itu akan membangkitkan iman kita. Oke, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah, aku biji mata Tuhan, aku tidak takut, aku tidak bimbang, aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan, aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan, dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan mengasihi. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati, usaha pekerjaanku diberkati, masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik dan tidak akan turun, dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita akan memuji Tuhan kembali. Semuanya tepuk tangan. Pelukis
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada saat ini semua berkat kemurahan-Mu Yesus. Kami taat Tuhan, kami mau taat kepadamu. Saat ini kami mau menyembah-Mu Yesus. Urapi penyembahan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari Bapak Ibu, silakan duduk. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
Jesus, Jesus, Lord Jesus, glory Jesus, glory, 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 hallelujah. You're so great, you're so great, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Kami bersyukur Tuhan Yesus telah memberi kami kuasa kami untuk bersepakat dengan jemaat-Mu, dengan umat-Mu di tempat ini untuk memperkatakan di hadapan Tuhan dan pasti digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh jahat, segala roh pemecah belah, roh pemberontakan, roh intimidasi, roh sakit penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perkatakan bangsa Indonesia diberkati dengan keamanan, sukacita, damai sejahtera, kemakmuran, kelimpahan, dan kejayaan. Dan dipulihkan dari segala krisis ekonomi. Sawah ladang diberkati, pengusaha perdagangan diberkati, sumber daya alam diberkati, dikelola dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja Tuhan menjadi gereja yang berkemenangan dan mampu menjadi terang di lingkungan masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, gereja diberi kekuatan dan kemampuan mempertahankan iman, bahkan mampu membawa jemaat-jemaatnya masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Kami perkatakan malaikat Tuhan turun membantu gereja Tuhan di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, semuanya adalah karena kasih Tuhan kepada kami. Tuhan terus ikat keluarga kami, Tuhan, dengan keluarga yang sempurna untuk menjadi sebuah gereja-gereja Tuhan yang luar biasa. Untuk kami ikat menjadi sebuah sinode. Kau ikat lagi Tuhan menjadi satu tubuh Kristus. Kami percaya Engkau memberkati kami semuanya yang boleh hadir di tempat ini Tuhan. Terlebih dan terkhusus lagi saat ini kami boleh berdoa untuk kota dan bangsa kami. Kami terus berdoa Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Terus ikat kami, kesatuan ini bagi kami adalah harga mati. Oleh karena itu Tuhan, bagi orang-orang yang mau memisahkan kami, memecah belah kami, kami tolak di dalam nama Kristus. Harga mati bagi kami adalah NKRI. Maka tahun politik ini pun kami klaim Tuhan menyertai kami. Tidak akan ada lagi perpecahan Tuhan. Kami bersyukur, kami akan terus berseru untuk bangsa kami dan kota kami ini Tuhan. Karena kami mencintai kota dan bangsa kami. Ikat sekali lagi, ikat kami dengan kasih, damai, sejahtera dan sukacita Tuhan. Sehingga bangsa kami akan semakin diberkati. Kami akan menjadi satu kesatuan hati yang tumbuh bersama untuk memenangkan banyak jiwa, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni salah dosa kami. Apabila sering kami melupakan Tuhan, ampuni kami Bapa. Inilah doa kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau-lah Allah yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Engkau yang telah curahkan Roh Kudus-Mu ke setiap jemaat-Mu, sehingga anak-anak-Mu senantiasa ada di dalam jalan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh berdoa untuk kota kami, karena firman-Mu mengatakan, usahakanlah dan berdoalah bagi kotamu, karena kesejahteraan kota juga adalah kesejahteraan kami. Biarlah kota Sidoarjo juga diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga senantiasa hidup rukun, harmonis, saling menghargai satu dengan yang lain. Biarlah damai sejahtera senantiasa ada di dalam setiap rumah tangga. Kami juga berdoa Tuhan untuk FA yang ada. Biarlah para pengurus juga bersama dengan para anggota boleh dapat memenangkan jiwa-jiwa, karena Tuhan senantiasa campur tangan hingga banyak pertobatan terjadi. Kota kami pun akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan akan generasi baru. Bila generasi seperti yang Tuhan janjikan, boleh menjadi generasi yang senantiasa takut dan taat akan Engkau, sehingga negeri kami ini boleh menjadi negeri yang besar, negeri yang kuat, negeri yang penuh dengan damai sejahtera oleh karena kemurahan Tuhan. Kami juga membawa Tuhan akan generasi penerus firman Tuhan. Biarlah generasi penerus firman Tuhan ini boleh masuk, sehingga Tuhan membawa nama Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan mereka akan cakap, cerdas, dimanapun mereka berada, akan membawa banyak jiwa juga Tuhan. Biar mereka pun dapat menikmati akan masa bonus demografi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga membawa bangsa ini Tuhan. Bila tahun ini adalah tahun politik, di mana tahun depan akan ada pemilu Tuhan. Bila Tuhan campur tangan, memberkati akan setiap Tuhan pemerintahan ini untuk dapat melaksanakan Tuhan demokrasi dengan baik, sehingga pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan telah pilihkan, bahkan wakil-wakil yang peduli terhadap rakyat dan bangsanya senantiasa juga Tuhan telah pilihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu terus limpah, terutama atas kota kami ini, sehingga kota kami tidak ada yang kekurangan. Kota kami senantiasa hidupnya berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan seluruh doa kami ini, semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat indah kami berhadapan dengan Engkau, ku berhadapan denganmu. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bapa
Ajari kami lebih dalam mengenal kebenaran firman-Mu. Ajari kami makin hari makin dekat kepada kebenaran firman-Mu. Jadikan kami memiliki hati, tanah hati yang subur, dan jadikan kami fokus mendengarkan kebenaran untuk dilakukan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, katakan engkau pemenang. Lebih dari pemenang. Masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau naik, tidak turun. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema Tujuh rahasia meraih terobosan. Mari kita buka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca yang kedua, dan kita bersaut-sautan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat yang kedua. Diulangi. 1, 2, 3 dengan keras. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shekel emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah Raja Israel membawa surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Kemudian datanglah Naaman
dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar dan berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangan di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan kepada abdi Allah. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini di tanah sebanyak." Ayat 18. Saya ulangi. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jika demikian, biarlah diberikan kepadamu hamba-Mu ini adalah sebanyak muatan sepasang bakal, sebab hamba-Mu tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelih kepada Allah lain kecuali Tuhan." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, kalau kita tadi membaca di dalam kitab Dua Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 9, maka hari ini kita akan mendengarkan ada 7 rahasia yang dilakukan untuk mendapatkan terobosan. Yang pertama, saudara, ada sebuah peristiwa yang tanpa disadari bahwa ini sesuatu yang tidak lazim dikerjakan oleh seseorang. Ada seorang yang sedang ditawan, dan waktu dia ditawan, dia sebagai budak belian atau budak tawanan. Pada waktu dia sudah menjadi tawanan, tiba-tiba dia melihat tuannya sedang mengalami sakit.
Dan sakitnya tidak tanggung-tanggung, sakitnya lepra atau kusta. Pada zaman dahulu orang yang sakit kusta adalah sakit yang dianggap sesuatu yang najis. Dan tidak diperbolehkan masuk di dalam kota. Dan dia harus tinggal di luar kota, pinggiran kota. Dan dia kalau masuk ke kota, dia harus mengucapkan kata-kata najis dan dia membawa abu untuk ditaburkan di tubuhnya. Tetapi ada sebuah peristiwa, seorang yang ditawan oleh bangsa Aram, dia adalah salah satu gadis. Dan gadis ini gadis tawanan yang walaupun dia ditawan, dia tahu mengasihi saudara. Jadi salah satu kekuatan kekristenan itu diajarkan mengasihi sesama. Orang yang mengasihi sesama itu adalah orang mendapatkan impartasi kasih dari Bapa, yaitu secara vertikal. Gadis ini gadis tawanan dari Naaman, tawanan gadis Israel, sehingga dia mempunyai kasih kepada tuannya bahwa ada berita baik. Dan berita baik itu disampaikan kepada orang yang menawan dia bahwa di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan. Mari kita sama-sama merenungkan, kalau kita dizolimi, kalau kita ditawan, kalau kita disiksa, difitnah, disakiti, dan lain-lain, apakah kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita? Dan inilah rahasia. Rahasia kita untuk menjadi pemenang, rahasia untuk kita bisa mentahirkan segala sakit penyakit dari kehidupan kita, yaitu mengasihi sesama. Walaupun gadis ini sedang mengalami sebuah penderitaan sebagai seorang yang ditawan dan martabatnya, derajatnya direndahkan, tapi dia mengasihi orang yang menawan dia. Apakah kita jadi Kristen bisa seperti gadis yang ditawan ini? Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentu nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Wow, saudara. Inilah satu rahasia yang luar biasa. Pada waktu dia mengalami krisis, dia mengalami stres, dia ditawan, dia melihat ada orang yang menawan dia, yang sedang sakit kusta dibandingkan dengan dia. Tidak berarti dia tetap mengasihi dia. Dan dia lakukan itu. Tanpa disadari. Gadis ini mempunyai kasih ilahi. Yang kedua. Pada waktu Naaman diberi informasi dari gadis itu, Naaman ini mempunyai kerendahan hati, saudara. Walaupun dia tawanan, dia mendengarkan bahwa melalui nyonyanya menyampaikan ada gadis dari Israel di Samaria, ada nabi yang bisa menyembuhkan. Naaman merendahkan hati mendengar berita kesembuhan dari seorang tawanan. Tidak gampang, saudara. Kerap kali kita selalu melihat status ekonomi
integritas. Lihat dari orangnya. Yang memberitahukan informasi. Kita sering tertipu, kita melihat kulitnya saja, kita tidak tahu dalamnya. Tetapi ini saudara, seorang gadis yang ditawan dan dikatakan satu tanda kutip dia adalah musuh. Dan memberikan informasi semacam itu. Naaman merendahkan hati mendengar. Saudara, kata mendengar ini penting, saudara. Banyak orang Kristen itu budak. Dikasih masukan, dikasih informasi untuk kebaikan. Dia nggak mau dengar. Maka dari di dalam kitab Wahyu pasal 2 dikatakan, hai manusia, jika engkau mempunyai telinga, hendaknya engkau mendengar. Saya percaya, saudara semua punya telinga. Amin. Tetapi banyak telinga-telinga Kristen, telinga-telinga itu yang tidak mau mendengar. Naaman dia merendahkan hati, dia mendengar dari seorang gadis tawanan dari musuhnya. Dibutuhkan kerendahan hati. Yang ketiga, saudara. Naaman mengambil action, mencari. Dia mencari nabi yang dikatakan Elisa. Dia adalah seorang panglima mencari nabi Elisa di Samaria sampai ketemu, saudara. Kata mencari itu bukan hanya sekedar mencari. Kata mencari itu mempunyai arti. Kalau kita bicara secara vertikal, kalau kita bicara tentang penyembahan, mencari itu sambil menyembah. Saudara, kalau saudara mau mencari sesuatu, pada waktu saudara mencari sambil menyembah, maka hadirat Allah akan hadir dan memberikan saudara hikmat, memberi saudara tuntunan, dan sampai saudara ketemu, berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan apa yang dimau Tuhan. Saudara, kata mencari adalah bicara tentang hati saudara. Kata mencari harus bicara hati yang punya iman percaya. Bahwa masih ada setitik pengharapan. Bahwa ada kesembuhan melewati Nabi Elisa di Samaria. Dia mencari sambil dia punya iman percaya. Mencari kesembuhan. Saudara, ada satu peristiwa. Ada seorang atau sekelompok orang yang terjebak di gua untuk mencari atau menggali atau mengeksplorasi batu bara, saudara. Tiba-tiba tempat di gua itu runtuh, saudara. Semuanya tertutup. Tidak ada pengharapan. Tetapi saudara, pada waktu dia melihat ada setitik sinar yang masuk di dalam gua itu. Itulah yang membangkitkan dia untuk menggali dari kecil, lubang kecil itu, sampai dia keluar. Inilah gambaran kehidupan kita. Kerap kali kita melihat di sisi yang gelap. Tapi saudara lupa ada pengharapan melalui Kristus. Dokter mengatakan kamu tidak bisa sembuh. Dokter mengatakan tidak mungkin. Para pakar mengatakan kamu tidak mungkin bangkit lagi, kamu akan bangkrut. Tapi ada setitik pengharapan. Yaitu melalui Yesus. Dengan setitik iman percaya.
maka iman itu akan memindahkan gunung persoalan saudara. Saudara, mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 5 sampai 6. Saya baca. Saudara menyimak. Maka Raja Aram maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat ke-6 saya baca. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel dan yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Pada waktu saudara Naaman mendapatkan sebuah berita, dia minta doa restu, dia pamit dengan raja supaya raja itu mengizinkan dia untuk pergi ke Israel. Maka Raja Aram itu menyetujui dan memberikan surat. Ini sangat berharga. Surat itu minta supaya dia disembuhkan dari kusta. Nah, bukan hanya surat, dia bawa emas, perak, dipersembahkan kepada Raja Israel. Tetapi Raja Israel pada waktu dia mendengarkan atau membaca surat itu, terjadilah konflik. Raja Israel merasa bahwa dia ini dipaksa untuk menyembuhkan Naaman yang kusta, yang tidak mungkin bisa. Bahkan terjadilah kesalahpahaman dan Raja Israel marah, tetapi Elisa menyampaikan kepada raja, biarkan dia datang. Luar biasa saudara. Elisa ini nabi yang dipakai Tuhan untuk meredakan urusan besar dikecilkan, urusan kecil dihilangkan. Banyak orang Kristen urusan kecil dibesarkan, urusan besar dibesar-besarkan. Tapi Nabi Elisa, dia katakan, raja biarkan, jangan tersinggung, jangan marah, jangan mengatakan tidak bisa. Biar dia datang kepada Nabi. Saudara, yang keempat adalah mendengar apa yang diperintahkan oleh Nabi. Saudara. Maka Nabi yang baru dia kenal, yaitu Naaman, datang kepada Elisa. Dan saudara, apa yang dikatakan Elisa? Elisa memerintahkan supaya Naaman ini melakukan menjeburkan diri atau mandi, mencelupkan diri 7 kali di sungai Yordan, saudara. Pada awalnya dia mendengarkan berita seperti itu, perintah dari Nabi Elisa, dia mendengarkan, apakah ini tidak salah? Saya seorang panglima disuruh ke tempat Yordan, sungai Yordan yang notabene kotor dibandingkan sungai di Parpar sana yang jauh lebih bersih. Inilah gambaran saudara, Tuhan memberikan
kadang-kadang manusia mempunyai sudut pandang yang tidak sesuai dengan kehendakan Tuhan. Kita selalu memaksakan kehendakan Tuhan. Kita mau ngatur Tuhan. Harusnya Tuhan ngomong, kamu harus ke Jordan. Tapi dia bilang, enggak, lebih baik aku ke sungai lebih bersih. Saudara, berapa banyak di dalam kehidupan kita sering mau ngatur Tuhan sesuai dengan keinginan dan keegoan kita. Padahal kita itu penuh dengan keterbatasan. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan tahu kekurangan kita, tahu kelebihan kita, tahu kebutuhan kita, tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kalau Dia perintahkan, saudara lakukan sesuai dengan perintah, maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Yang kelima, mentaati firman itu kita menghidupkan firman. Saudara, kita sering menghafalkan firman, 1000 firman kita hafalkan, dan 1000 firman tidak pernah kita lakukan, maka kita mematikan firman. Tetapi 10 firman kita hafal dan kita lakukan semua, kita menghidupkan firman itu. Dengan melakukan. Menghidupkan firman itu kita, firman yang kita dengarkan dan kita lakukan, maka firman itu akan hidup. Dan kalau kita lakukan firman berulang-ulang, maka firman itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan saudara, dan saya jamin kehidupan saudara akan menjadi pemenang. Saudara sadar tidak sadar bahwa kita itu hidup di dalam kedagingan, sering terjadi suatu pergolahan, suatu perseteruan sengit antara roh dengan kedagingan, saudara. Roh itu selalu bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Tanpa kita sadari bahwa ini adalah sebuah peperangan yang sengit. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 dikatakan demikian, saudara. Maka turunlah ia memendamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara, hari ini saya bukan bicara tentang lepra yang dimaksud lepra sakit penyakit. Hari ini saya bicara tentang lepra, sebuah gambaran dosa yang sering tidak kita sadari. Ada lepra yang berwujud dosa yang harus kita tahirkan. Jika kita mau mendengarkan firman dan kita melakukan, dan kita dengan merendahkan hati lakukan firman sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka lepra dosa itu akan runtuh, akan tahir. Dan tubuh saudara akan menjadi suci. Bait Allah yang ada pada saudara akan menjadi kudus. Berapa banyak kita dalam hidup ini tidak mengakui ada lepra dalam hidup kita. Kita tutupi, ada tutup kecil. Takut cari tutup yang lebih besar lagi dengan berdusta lagi. Tambah lagi dusta, lebih besar lagi. Itu lepra, saudara. Lepra di hadapan Tuhan. Sesuatu yang najis. Sehingga terjadilah sebuah peristiwa. Saudara akan ditinggalkan oleh roh Allah. Daud melakukan banyak dosa. Daud
melakukan perzinahan. Daud melakukan segala dosa yang paling jahat. Mengambil istrinya orang, setelah itu suaminya disuruh perang di garda yang paling depan supaya mati. Karena apa? Daud sedang tidur sampai mengandung istrinya orang. Ada lepra, ada kusta di dalam kehidupannya. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Daud mengatakan, Tuhan, Engkau boleh ngambil seluruh kerajaanku, tapi jangan ambil roh-Mu dari aku. Dia tidak rela Roh Kudus keluar dari hidupnya. Maka dia ambil keputusan untuk bertobat. Dia tinggalkan dosa, insaf, dan dia menyembah Tuhan. Zaman dulu harus disembelih darah anak domba yang tidak bercelah. Darah itu dikelilingkan di altar. Diambillah lemak-lemak dan dagingnya dibakar sampai habis. Tidak boleh tersisa. Maka semua imam-imam melihat apakah korban yang berkenan itu naik. Dan Tuhan berkenan. Dan pada zaman itu semua bisa melihat korban yang dibakar itu diterima Tuhan apa tidak diterima Tuhan. Daud melakukan dosa yang besar dan dia bertobat. Dia tinggalkan dosa itu. Dan dia minta ampun dengan Tuhan. Dan dia berjanji dengan Tuhan. Dan dia dimerdekakan. Fakta di dalam Alkitab menulis Yesus adalah keturunan Daud. Yang keenam, saudara, mengandalkan Tuhan. Jadikan gaya hidup, saudara. Setiap kali, saudara menghadapi masalah persoalan, jangan lepas dari doa. Jangan lepas dari minta hikmat dari Tuhan melalui doa. Jangan lepas minta hikmat melalui penyembahanmu. Jangan lepaskan Tuhan dari kehidupanmu. Libatkan Tuhan. Kalau saudara belum ada jawaban, Tuhan, aku harus mengambil keputusan hari ini. Dan Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan, berikan aku damai sejahtera. Kalau tidak damai sejahtera, Tuhan, itu tandanya Tuhan tidak berkenan, akan aku tunda. Atau Tuhan bikin semuanya gagal, Tuhan. Banyak orang yang bingung. Bagaimana? Karena apa? Tidak mengandalkan Tuhan, tidak melibatkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara, di dalam penggembalaan di gereja ini, saudara, hampir setiap hari kita dapat tantangan. Kadang sampai telepon ini saya tidak berhenti. Masalah apa saja terjadi. Terus terang, kalau saya mengandalkan kekuatan saya, dan saya tahu kekuatan saya, tidak kuat, saudara, tanpa Roh Kudus. Kita itu seperti di akuarium hamba Tuhan itu. Saudara pernah lihat akuarium? Kita itu hamba Tuhan itu seperti ikan.
Dilihat dari sebelah depan, kiri, kanan, belakang, atas. Jangan ada setitik aja cacat. Itu dikritik, saudara. Saudara, kalau kita melihat seseorang di dalam kehidupan ini, kalau saudara lihat titiknya saja, saudara tidak akan jadi bijak. Saya kasih contoh. Ini kertas putih. Misalnya ini putih. Saudara coba lihat. Kamera coba zoom ini. Putih ada apa? Kelihatan? Ada apanya? Ini kertas putih full. Di sini ada apa? Bisa kelihatan? Hah? Titik. Titik sama putihnya banyak mana? Putih. Saudara lihat yang mana? Titiknya. Betul. Kita akan tidak jadi bijak tanpa saudara sadari bahwa membuat putih ini butuh waktu, saudara. Ada proses. Ada waktu. Ada korban. Tetapi kalau saudara hanya lihat titiknya saja, saudara. Dan jangan lupa, saudara pun bisa melakukan titik ini. Amin. Yang keenam ini, saudara, saya sangat tertarik. Hidup ini perlu mengandalkan Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 dikatakan demikian. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu. Dia mendeklarasikan bahwa Allah yang ada di Israel, Allah yang dia sembah itu, Allah yang hidup. Dan Allah yang saudara sembah, yaitu Yesus, hidup. Andalkan dia, percaya pada dia. Badai apapun, libatkan dia. Pasti ada kuasa terobosan. Amin. Yang terakhir, saudara. Memiliki hasrat untuk menyembah dan doa. Saudara bicara hasrat di dalam bahasa Inggris, desire. Naaman memiliki kerinduan untuk menyembah dan doa melalui krisisnya, saudara. Coba kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 17 sampai 19, kita berganti-gantian. Akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian biarlah diberikan kepadamu, kepada hambamu ini, tanah sebanyak muatan sepasang bakal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelih kepada Allah. Allah siapa? Allah yang lain kecuali dia sudah mendeklarasikan, dia punya kerinduan, dia punya hasrat, dia tidak akan menyembah berhala yang lain, Allah yang lain, hanya Yesus. Dia tidak akan menyembah keduniawian, dia hanya menyembah Yesus. Di ayat yang ke-18 dikatakan, dan kiranya
Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikutnya. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Nah, Aman ini jelas sudah bahwa dia tidak akan menyembah lain. Sampai dia bilang, kalau hanya jadi pengapit pun aku tidak akan mau. Sekali Yesus sudah merestorasi, tetap cinta Yesus. Di ayat yang ke-19. Maka berkatalah Elisa, pergilah dengan selamat. Kata ini sangat memberkati. Setiap kita mentaati, setiap kita mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia tidak akan menyembah Allah yang lain. Elisa mengatakan, pergilah dengan selamat. Ekonomimu selamat, kesehatanmu selamat, rumah tanggamu selamat. Seluruh aspek hidupmu selamat. Amin. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ya Allah. Tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah Kau mengaku. Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Saudara, saya minggu lalu menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah itu hidup. Andalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Di dalam kitab Yeremia pasal 17 dikatakan, terkutuklah jika engkau mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Berapa tahun yang lalu adiknya orang tua saya divonis dokter, di tulang sumsumnya itu semuanya terindap kanker. Secara manusia tidak mungkin bisa sembuh. Dokter mengatakan tidak mungkin sembuh. Dia sudah di ICU dengan keadaan sudah menyerah. Pada waktu saya di ICU di Singapura, saya tanya sama adik ayah saya, kau mau sembuh? Dia menganggukkan kepalanya. Yesus, andalkan Yesus, dia sanggup menyembuhkan. Secara medis tidak mungkin. Suaminya, anak-anaknya sudah menyerah. Kami sebagai hamba Tuhan,
kita berusaha berdoa semaksimal mungkin. Minta belas kasihan dengan Tuhan. Saya katakan jangan melihat besarnya masalahmu. Lihatnya besarnya Tuhan. Dokter mengatakan tidak bisa. Bagi Allah kalau Tuhan izinkan, yang tidak bisa jadi bisa. Dan apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba saya digerakkan untuk membaptis dia dan kita tidak ada air, saya baptis dengan minyak. Dan saya katakan kalau aku ini bisa sembuh, ke gereja, menyembah Tuhan. Iya. 3 hari kemudian, dokter periksa lagi. Kankernya hilang separuh. 1 minggu kemudian, hilang semuanya. Kesaksian ini, saya ulang-ulang supaya saudara dan saya tahu. Manusia ada terbatas. Allah tidak ada batasnya. Kalau dia izinkan sembuh, sepatah kata saja sembuh. Kalau dia izinkan ekonomimu melejit, sepatah kata melejit. Amin. Pak, rumah tanggaku sudah tidak mungkin hancur, tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita mau menikmati kesuksesan dimulai dari Yerusalem, rumah tangga saudara, harus ada kerinduan. Libatkan Tuhan masuk dalam hidup saudara, rumah tangga saudara, supaya ada pemulihan. Ku sembah Kau, ya Allah. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. Sembah Dia dengan hati yang murni. Sembah Dia, kan ada hasrat, ada kerinduan untuk Tuhan melibatkan dalam hidupmu. Allah Yesus, Tuhan Rajaku. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman Tuhan, saudara boleh angkat tangan. Mungkin kita sedang tidak sadar bahwa banyak lepra. Saudara boleh angkat tangan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Supaya kami semua mengakui bahwa setiap dosa yang kami perbuat, dengan pengakuan itu tandanya kita meredakan hati. Dan kita mau berubah untuk meninggalkan dosa dengan hati yang insaf. Tinggalkan dosa supaya lepra itu ditahirkan. Engkau disucikan oleh darah Yesus. Dengan darah Yesus kita disucikan, disembuhkan, dipulihkan. Maka hidup kita menjadi pemenang. Mari saudara, kita menghargai korban Kristus. Yesus menjelma sebagai manusia, mempunyai misi, yaitu misi keselamatan. Supaya saudara dan saya mengalami keselamatan yang kekal. Mari kita menghormati korban Kristus. Angkat roti tinggi-tinggi.
Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Kurama syakaranama, kurama syakaradaba, horama syikiaradaba, kuraba syakaradaba, kuraba syik. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Engkau telah mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah patahkan segala kutuk-kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk-kutuk sakit penyakit. Sudah engkau patahkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melalui korbanmu. Penebus. Oleh darahmu. Penebusan. Darah anak domba. Maka kita semua memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, menegur kami. Bahkan firman-Mu ini boleh meneguhkan kami. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk penyampaian firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, di dalam usaha pekerjaannya, dan juga terkhusus di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan dengan sukacita. Kami boleh memberikan dengan keikhlasan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, persembahan yang kami berikan akan sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mau memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Feels like the wind, something whispering through our skin. Our fears keep coming and keep pulling us in. This candle flickers and my patience is wearing thin. What have been done? Is there anyone there? They
close with you is where my heart will find me. I know you're so close to me. In your arms, that's where I'm gonna be. You'll bleed for me, and you'll die for me. So close with you is where my heart will find me. My heart will find me. Shalom teman-teman, nama saya Kezia, kelas 3 di sekolah SDN Sekardangan. Saya mau menceritakan tentang kesembuhan saya sama Tuhan. Nah, saat 5 hari yang lalu, saya sedang sakit sariawan. Nah, saya kalau makan itu tidak enak, jadi saya sering makan bubur. Nah, pas pertengahan, saya berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan, aku pengen sembuh ya Tuhan, supaya bisa makan dengan banyak. Nah, saat itu saya harus menunggu dengan sabar. Nah, sekarang saya sudah sembuh dan saya juga mau berterima kasih kepada Tuhan sudah menyembuhkan saya. God bless you. Dadah. Bapak Ibu, gandol Gusti, amin, haleluya. Ayo, podo-podo gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayat bener, atiku sayang seneng, saben dina kula gandol Gusti. Haleluya. Akeh urip sing susah, tapi ayo podo-podo gandol Gusti. Gusti Yesus. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya
Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Gusti Sinta